Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idin wal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang sama kita hormati Bapak Rektor Yayasan Padang Sidempuan serta Ketua Dharma Wanita, para Wakil Rektor, Kepala Biro, para Dekan, Wakil Dekan, dan seluruh pejabat struktural dan fungsional yang ada di Yayasan Padang Sidempuan. Mohon maaf, tidak kami sebutkan satu persatu. Umumnya kita semua, termasuk bapak-bapak yang purna bakti, ibu-ibu dan bapak-bapak yang akan menjadi tamu Allah, kita semua hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang sejuk ini kita dapat berkumpul bersama-sama di aula ini dalam berbagai rangkaian acara, sekali merangkul dayung 2-3 pulau terlalu, halal bihalal, kemudian pelepasan purna tugas, pindah tugas, kepala biro yang baru, dan mendoakan jamaah haji kita. Mudah-mudahan semua rangkaian acara ini diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang purna tugas, kami ucapkan selamat, bersyukur kepada Allah. Seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi, kami tidak bisa memastikan apakah bisa seperti orang bapak sampai purna tugas. Karena itu bersyukurlah kepada Allah, amanah bangsa dan negara sudah dapat dituntaskan dengan baik. Mudah-mudahan menjadi nilai pengabdian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini karena tugas-tugas membuat kurang pengabdian kepada masyarakat, ngurus agama, alhamdulillah masih sehat walafiat. Mungkin di sinilah kesempatan dibuat Allah untuk bisa menambah kekurangan yang selama ini. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu tetap sehat walafiat. Kemudian kepada kepala biro yang baru, beliau ini ya yang sudah kita kenal dari awal. Karena itu kita yakin, percaya, rasa cintanya kepada IAIN ini tidak kita ragukan sedikit pun. Oleh karena itu kita berharap insya Allah ke depan IAIN kita yang sebentar lagi menjadi UIN ini pasti akan lebih baik insya Allah. Kita doakan dan kita dukung. Dan demikian juga kepada bere saya tadi yang kebetulan menjadi ketua STAI Madinah, mudah-mudahan sukses. Dalam waktu yang tidak terlalu lama juga akan menjadi IAIN, bahkan mungkin nanti UIN Mandailing Natal. Dan kepada jemaah haji, mudah-mudahan diberi Allah kesehatan, kekuatan. Baik Bapak Ibu sekalian, bicara tentang halal bihalal, sepertinya ada orang menganggap bahwa halal bihalal ini sesuatu yang bersumber dari Arab.
Karena kalau orang-orang yang alergi dengan bau-bau Arab itu mungkin alergi juga dengan halal bihalal ini. Belakangan ini banyak orang yang alergi kalau berbau Arab. Halal bihalal ini bukan produk Arab, ini produk Indonesia. Makanya kalau kita ingin tahu apa makna halal bihalal, tidak akan kita temui di kamus Arab. Mencari makna yang sesungguhnya halal bihalal itu kita harus cari di kamus bahasa Indonesia. Di kamus bahasa Indonesia, halal bihalal itu dimaknai adalah silaturahmi di hari lebaran, bermaaf-maafan. Itu makna daripada halal bihalal. Jadi ini adalah produk Indonesia. Tapi memang tidak salah kalau ini kita lihat apa makna daripada halal itu kalau dilihat dari tinjauan bahasa. Kalau kita lihat dari tinjauan bahasa, halal itu yang berasal dari kata halal itu memiliki makna yang banyak. Termasuk diantaranya nanti adalah mengurai benang kusut, menyambung yang putus, menjernihkan yang keruh. Jadi berarti ada kaitannya dengan makna secara bahasa Arab ini halal bihalal yang kita lakukan ini. Jadi dengan telah dilaksanakan halal bihalal ini diharapkan kalau ada hubungan kita selama ini ibarat benang kusut, kita berharap setelah halal bihalal ini terurailah benar. Kalau ada yang selama ini mungkin seperti terputus, tersambung kembali. Bahkan kalau komunikasi kita selama ini keruh, mungkin ada salah sangka, ada curiga, ada fitnah, ada iri, dengki, tolong jernihkan kembali setelah halal bihalal. Ini makna yang harus kita realisasikan dalam kehidupan kita setelah berhalal bihalal. Ini kalau dilihat dari tinjauan bahasa. Bisa juga kalau kita lihat ini ada tinjauan hukum. Halal itu selalu dipertentangkan orang dengan haram. Sehingga orang mengatakan, itu gimana hukumnya itu halal apa haram? Padahal belum tentu yang tidak halal itu sudah pasti haram. Atau belum tentu yang haram itu yang haram itu sudah pasti halal, belum tentu. Ada juga hukum yang lain lagi, ada makruh, ada yang subhat. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka diharapkan orang yang sudah berhalal bihalal itu bisa meninggalkan segala aktivitas-aktivitas yang haram, sehingga apa yang dilakukan harus selalu yang halal, yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Bapak Ibu sekalian, inti halal bihalal itu karena ini produk Indonesia tadi, silaturahmi dan bermaaf-maafan. Tradisi inilah yang selalu kita buat pasca lebaran ini. Kenapa momennya di sini? Kalau dia silaturahmi halal bihalal, saya pikir tidak harus waktu Syawal seperti ini. Kapanpun itu tetap dianjurkan. Tapi memang momentum Syawal ini sangat tepat sekali. Saya pikir kalau betul-betullah kita menjiwai ibadah rutinitas kita siang malam Ramadan itu, siapapun orangnya akan terbuka pintu hatinya untuk memaafkan orang di bulan Syawal. Jadi kalau masih ada orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain pasca Ramadan, saya bisa pastikan itu ciri kegagalan ibadah Ramadan. Ini Bapak Ibu sekalian.
Makanya saya selalu katakan ada 3 ciri kesuksesan Ramadan itu. Bukankah goal Ramadan itu adalah untuk menjadikan kita orang yang takwa kepada Allah? La'allakum tattaqun. Lalu Allah urai ciri ketakwaan itu di surat Ali Imran ayat 134. 133 itu dikatakan Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada 3 ciri ketakwaan yang merupakan ciri kesuksesan kita Ramadan. Pertama, ada komitmen kesinambungan ibadah kebaikan kita. Yang kedua, kesanggupan kita mengendalikan emosi kita. Dan yang ketiga, ketulusan kita memberikan maaf kepada orang lain. Itu katakan Allah. Jadi kalau kita sukses Ramadan itu bisa dibuktikan bagaimana komitmen kita melanjutkan kebaikan itu. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang berinfak di waktu lapang maupun waktu sempit. Senang susah tetap berinfak. Itu kalau dia infak, kalau dia kita dalam bentuk infak materi uang. Ya, senang susah tetap berinfak. Cuman lagi banyak rezeki, lebih banyak infaknya. Jangan kayak mama-mama yang di luar sana banyak tidak duit, tetap kalau infak harus cari 2.000, tetap cari uang 2.000. Cari tukin pun kalau orang ya insya Allah nggak ada begitu, insya Allah nggak ada. Di luar sana yang ada lagi tebal dompet tidak tebal, tetap kalau namanya infak cari 2.000. Makanya sampai kata orang tuh sempat terjadi dialog antara pecahan 2.000 dengan 100.000 di dompet. Heran uang 100.000 itu, kok lusuh kali kau 2.000, kuman lagi bau. Dulu waktu sama kita keluar dari bank cantik kok sekarang kok kayak gitu lusuh. Jadi manalah nasibku begini, kata uang 2.000 itu. Ya kemana aja kau rupanya kok seperti itu sekarang bentukmu. Ya biasalah, aku pindah-pindah tangan, terkadang di supir angkot, terkadang ke tukang sayur, tukang beca, biasalah aku pindah-pindah. Pantasan kata uang 100 itu. Aku mana mau kayak gitu katanya. Makanya aku awet kayak gini, aku jalan-jalan ke mall, ke tukang emas. Iyalah, makanya saya bilang nasib kita beda, kata uang 2.000 itu. Tapi biar gini pun kau tengok aku lusuh, ada yang kusyukurkan, kata uang 2.000 itu. Apa itu? Aku sering keluar masuk kota infak, katanya. Datang uang 100 itu, itulah yang nggak ada pengalamanku, katanya. Karena tadi sarra wa darra tetap 2.000. Nah, kita nggak begitu. Ciri orang takwa itu tidak begitu. Artinya apa? Ada komitmen kesinambungan kebaikan di situ. Jadi nuansa Ramadan kemarin yang siang malam kita bertubi-tubi melakukan kebaikan, semangat itu jangan berhenti dengan berhentinya Ramadan. Kalau betul sukses Ramadan kita, semangat itu harus kita pertahankan pasca Ramadan. Itu yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kalau di Ramadan kita bisa hatam Quran, ini habis Ramadan 1 juz pun belum ada. Kalau selama Ramadan tiap malam kita tapi ini tahajud pun bertinggal-tinggal. Yang pertama, yang kedua adalah kaziminal ghaiz. Ciri sukses Ramadan itu adalah mampu kita mengendalikan emosi kita.
Karena di Ramadan dilatih kesabaran kita. Ini mari kita pertahankan. Baru nanti yang ketiga, afina linnas, memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau masih ada lagi orang pasca Ramadan yang bersaudara, berjiran, satu unit kerja, tidak percakapan, masih bersangka satu sama lain, masih gagal Ramadan kita. Itu harus kita wujudkan ciri ketakwaan. Itu salah satu ciri sukses itu. Afina linnas. Masa kita nggak mau memaafkan? Masa kita nggak mau minta maaf? Tengok ATM saja hebat. Ketika dimasukkan kartu ATM-nya, maaf saldo Anda kurang, kadang-kadang dia mau minta maaf. Tengok HP, maaf, pulsa Anda tidak cukup, kadang gitu. Mereka aja tahu maaf-maafan, masa kita nggak tahu seperti itu? Ini ciri kesuksesan Ramadan itu. Jadi mari kita saling maaf-maafkan. Ada 3 faktor yang sangat membuat kita penting mentradisikan halal bihalal, memaafkan ini. Faktor pertama tadi adalah dalam rangka mewujudkan kesuksesan Ramadan itu. Apalagi kita selalu katakan minal aidin wal faizin. Kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah. Mana ada kamusnya kita kembali ke fitrah kalau kita belum saling membersihkan satu sama lain. Yang kedua, untuk harmonisasi kita. Kalau selama belum bisa kita melepaskan satu sama lain kesalahan, kita yang satu unit kerja ini tidak akan ada keharmonisan yang sesungguhnya. Yang terjadi selalu basa-basi, pura-pura senyum, tapi habis di situ nanti kembali lagi dikecetin satu sama lain. Janganlah jadi munafik kita dalam hidup ini. Betul-betullah kita tulus memaafkan satu sama lain. Apalagi di rumah tangga terkadang sering suami istri itu pun tidak tulus memaafkan. Istrinya nggak tulus memaafkan suaminya. Akhirnya dihidanginya juga makanannya, tapi di dalam tetap dongkol hatinya. Apa artinya? Ini pun. Kemudian apalagi tadi kalau kita ingin untuk menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah, di mana ciri takwa itu kata Allah harus afina linnas. Maka marilah betul-betul lewat acara halal bihalal ini, mari kita saling memaafkan. Tidak ada manusia ini yang tidak bersalah. Dan terkadang sisi pandang kita pun telah selalu tidak sama dalam melihat sesuatu hal itu. Terkadang menurut kita baik, belum tentu baik menurut orang lain. Ya, seringkali terjadi itu. Ada seorang istri yang punya niat baik sama suaminya, tapi ternyata suami itu salah menilai kepada istrinya. Di hari pertama Ramadan kemarin, Bu Eka, ada seorang istri bikin bukaan kolak pisang. Biasanya kalau di Ramadan, kolak pisang itu bercampur dengan kolang kaling biasa. Jadi karena panas kemarin, lumayan lahap suaminya yang berbuka itu, sampai tambah bang kata istrinya, tambah pun jadi. Karena dilihat istrinya ini, suaminya lebih banyak makan kolang kaling ya, akhirnya ditambahin lebih banyak, dipilihnya kolang kalingnya. Senang kali istri nyiapin bukaan itu, tahu-tahu hari kedua bikin lagi lebih banyak kolang kalingnya biar senang suamiku. Begitulah baiknya niat istri itu. Tahu-tahu hari kedua bagaimana respon suaminya? Nadong belang ada buat ko panganod parbu ko sa laci panganod di misang.
baik sebetulnya niat istri, tapi suami salah menilai. Makanya begitulah terkadang kita dalam hidup ini pun sudah baik menurut kita, belum tentu baik menurut orang lain. Nah, dari kesalahan itu akan bisa selalu ada. Maka mari kita saling memaafkan. Untuk Bapak Ibu yang mau berangkat haji, kami ucapkan selamat jalan. Kuncinya pertama adalah berangkat dengan niat yang ikhlas. Betul-betullah hayati makna labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu ungkapan bertubi-tubi menandakan kita ikhlas karena Allah. Ini pertahankan ucapan itu betul-betul sesuai dengan apa yang ada di hati kita. Yang kedua, selalu pasrahkan diri kepada Allah. Kita tambah Allah, pasrahkan diri kepada Allah. Secara teori yang rukun, yang wajib, yang sunat, insya Allah itu sudah hafal Bapak itu, insya Allah. Jadi pasrahkan kepada Allah. Apapun yang kita ketahui, kalau Allah tidak ridho bisa tertutup itu semuanya. Makanya pasrahkan diri kepada Allah. Termasuk tadi keluarga anak yang tinggal itu masih belum apa itu Bu Pautia. Saya ketika berangkat, anak saya paling kecil umur 4 tahun, istri merasa resah. Ternyata lebih dari itu, di depan mata saya di asrama haji, seorang ibu berangkat memisahkan anaknya lagi menyusu. Sejak itulah berhenti menyusu. Allah yang akan menjaga itu. Sebab kita tahu Allah. Kita diundang Allah. Allah yang bertanggung jawab untuk menjaga itu. Hanya secara syariat itu memang kita lakukan ikhtiarnya, tapi hakikinya Allah yang akan memelihara itu. Tadi sudah diserahkan. Maka saran saya kepada keluarga IAIN ini, tolong kita perhatikan ini. Bapak ibu-ibu yang dekat rumahnya dengan Ibu Magdalena, ya silakan kunjungi, nanti lihat. Yang dekat dengan Ibu Paujiah, Ibu Lis, silakan kunjungi. Saya Bapak Ibu sekalian, mungkin saya terharu ketika saya berangkat haji 2006, ikut istri. Waktu itu, waktu acara syukuran minta doa itu, datang ke Polres Tapsel waktu itu ke rumah, dia bawa rombongannya. Dia bilang sama saya, Pak Ustadz, fokus ibadah, keluarga, anak-anak jangan terlalu dipikirin. Insya Allah nanti kami pantau Ustadz. Ya Allah, saya pikir itu hanya kata-kata untuk menyenangkan perasaan saya, tapi betul-betul dia tunjukkan. Sekali 3 hari itu ada yang memantau datang ke rumah dari Polres Tapsel. Saya telepon dengan anak saya, Pak, tadi baru datang ke Polres. Ke Polres saja sempat 2 kali ke rumah waktu itu selama saya haji. Kadit-kaditnya selalu datang. Datang tadi Pak bawa makanan banyak, ngasih duit lagi sama kami. Ya Allah, ya Rabb, saya sangat terharu, menangis. Karena tidak ada hubungan saya dengan dia kecuali hanya karena hubungan pengajian di masjidnya ataupun hatib di masjidnya. Tapi begitu perhatiannya dia. Bagaimana kita yang berpuluh tahun di sini, satu sawah, satu lahan. Barangkali kita lebih pantas melakukan seperti itu. Tolong di antara kita ini nanti, terutama dengan rekan yang dekat rumahnya dengan mereka, tolong kita pantau. Ini wujud yang dikatakan oleh kepala biro tadi, namanya kita bersaudara. Ini, marilah jangan cuma di bibir, tapi tolong ini tunjukkan. Ini harapan saya kepada kita semua untuk membangun kebersamaan kita di IAIN Padang Sidempuan ini. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berangkat menjadi haji yang mabrur, yang belum berangkat, mudah-mudahan dicepatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.